Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 30 Agustus 2025. Oleh kasih sayang Tuhan kita ada. Sebab itu kembali saya tetap mengajak, mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita memuliakan dan meninggikan Sang Raja kita. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mazmur pasal 115 ayat 1. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kasih kepada Allah adalah ketaatan kepada firman-Nya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan semua kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Bukti dari kasih kepada Allah adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Hal ini sama dengan sikap seorang suami yang mengasihi istrinya, yang bersangkutan akan menuruti nasihat yang tepat dari istrinya sebagai salah satu bukti dari kasihnya. Misalnya, sang istri berkata, ingat kesehatan. Dalam bekerja, kamu harus tahu waktu. Jangan melampaui batas. Apabila sang suami memang sungguh-sungguh mengasihi istrinya, maka ia akan mengindahkan nasihat tersebut. Khususnya bila ia menyadari bahwa nasihat istrinya itu memang adalah benar. Dengan kata lain, apabila ia mengabaikan perkataan yang benar dari istrinya, maka kasihnya kepada sang istri patut diragukan. Pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan semua kekasih Kristus, hal yang sama dengan kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-5. Diutarakan di situ bahwa inilah kasih kepada Allah, yaitu
bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kepada orang yang berkata, saya mengasihi Tuhan, namun karena perintahnya terlalu sulit untuk dilaksanakan, maka terpaksa saya tidak melakukannya. Rasul Yohanes menulis seperti berikut. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak melakukan firman Tuhan, kecuali bila kita tidak mencintai Dia. Karena sesungguhnya bukti dari kasih kepada Tuhan adalah ketaatan kepada perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari biarlah pagi hari ini kita belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. Bagaimana kita bisa melihat begitu jelas, kita belajar kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Sebab perintah-perintahnya tidaklah berat. Saudara tahu mengapa kita bisa melihat sepertinya perintah-perintah Tuhan itu sangat berat? Sebab sesungguhnya ada satu musuh yang seringkali membuat kita tidak bisa melakukan perintah-perintahnya dengan segenap hati kita, dengan sekuat tenaga kita. Musuh utama itu adalah diri kita sendiri. Sebab itu biarlah kita perlu setiap saat mengintrospeksi diri kita. Apakah kita berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya, atau kita berjalan dengan kehendak kedagingan kita atau kehendak dunia. Marilah saudara-saudara, kita tahu persis juga firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini semakin jahat. Setiap orang akan egois, mementingkan dirinya sendiri, sehingga mereka melupakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara boleh melihat keadaan hari-hari ini. Bagaimana keadaan dalam bangsa negara kita begitu kacau. Sebab itu perlu saudara setiap pribadi kita tunduk dan hormat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan bagian daripada setiap kita, mari kita mau bergumul, kita mau berdoa supaya bangsa negara kita boleh dipulihkan kembali. Kita tidak egois, tapi kita melakukan seperti apa yang Tuhan kehendak kita lakukan. Biarlah kita boleh taat, kita boleh setia menjadi anak-anak Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib demi menebus hidup kami dari kegelapan. Tuhan, tolonglah diri kami agar kami dapat mengasihi diri-Mu lebih dari semua yang lain. Sebab Engkau yang terutama di dalam hidup kami, dan hanya Engkau yang layak menerima seluruh pengabdian kami. Pengabdian dan kasih kepadamu yang harus diwujudkan di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Karena itu, berikanlah kepada kami hati yang taat kepadamu. Pagi hari ini kembali kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan menyerahkan hidup kami ke dalam anugerah-Mu. Bentuklah hidup kami melalui firman-Mu dan lewat semua hal yang kami alami di sepanjang hari ini, supaya dengan demikian hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai dan tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami agar semua yang kami kerjakan pada hari ini mengalami keberhasilan. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah kami daripada yang jahat.
Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu. Lindungilah juga bangsa negara kami. Biarlah setiap tempat yang kami tinggal, dimanapun kami berada, kami mohon pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata. Dan Tuhan pakai setiap hidup kami juga boleh mendatangkan damai sejahtera, kesejahteraan, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Ampuni kami atas segala hal yang kami kerjakan yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Istimewa dalam pikiran-pikiran kami. Tuhan, ampuni kami. Dan pada pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kebun dan Sopen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Tuhan jamah mereka, bahwa mereka tetap taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, sehingga setiap orang yang mereka jumpa dimenangkan untuk kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Tuhan, pulihkan mereka yang lemah, kuatkan mereka kembali, berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, dan juga Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulan yang hari ini mereka hadapi, Tuhan kasihanilah mereka, buka jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, dan spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Bapa, hamba mohon kasih-Mu melimpah-limpah turun atas setiap para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Nyatakan kasih, kuasa, hikmah, dan kesetiaan-Mu melimpah dalam kehidupan Ibu Ros Wairata pribadi. Dan juga Tuhan, hamba berdoa memberkati, melepaskan urapan baru turun bagi Ibu Ros Wairata pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Ros menjadi berkat, menjadi saluran berkat kepada banyak orang, spesial kepada anak kekasih Renata. Tuhan berkati mereka berdua untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dalam keberhasilan. Tuhan juga memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan takut akan Tuhan, tunduk dan hormat kepada perintah-perintah-Mu, mengutamakan Engkau pribadi, firman-Mu, lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hamba-Mu menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Hamba berdoa melepaskan urapan baru turun bagi Ibu Susi. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Susi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu menyatakan kebenaran demi kebenaran. Biar dia boleh berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan karena kasih-Nya kepada Engkau ya Allah. Dia hormat kepada anugerah-Mu. Dia hormat kepada perintah-perintah-Mu. Dan dia melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Leona Stanley. Dan juga kepada anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati semuanya dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan cucu-cucunya. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu yang menyatakan kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta urapan baru,
kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan turun pagi ini, memenuhi seluruh kehidupan Ibu Sentianus Sagala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, yang mengasihi firman-Mu, yang taat setia kepada perintah-perintah-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan memberkati ia, pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati pribadinya menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usaha bisnisnya dalam keberhasilan. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dan semua aktivitasnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, hamba percaya bersama Engkau, janji-Mu ya dan amin. Sebab itu Tuhan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada hamba-Mu Ibu Sentianus Sagala dalam usaha bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kesehatan terbaik melimpah atas Ibu Sentianus sehingga dia boleh terus melayani Engkau dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dan sekuat tenaga bagi kemuliaan-Mu. Berkati keluarga besar Sagala dimanapun berada. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada hamba-Mu Ibu Sentianus Sagala hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dalam persiapan pelayanan pada hari Minggu besok. Diberkati untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes. Biarlah kasih setia-Mu turun bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan di dalam ketaatan kepada firman-Mu, kepada perintah-Mu. Sehingga apa yang ia kerjakan sungguh mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan lindungi pribadinya, lindungi hidup rumah tangganya bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada anak-anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, baik pekerjaan Ibu De Fretes, dan juga Tuhan memberkati pekerjaan daripada suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga semua anak-anak mereka di dalam pendidikan-pendidikan. Tuhan berkati Yemima, memberkati Reinhard dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dengan keberhasilan, dengan hikmat, kepintaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak mereka diberkati dalam pendidikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel. Terima kasih Bapak, pertumbuhan yang benar terjadi bagi Gevariel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka setiap saat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang berniat jahat. Dipatahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati Ibu Ruslina Warfandu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dimanapun, kemanapun ia melangkah. Kekuatan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan membimbing ia, menyertai ia. Sehingga dia boleh terus menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Demikian Tuhan juga memberkati anak kekasih Nederland. Tuhan berkati ia dengan kesehatan, pertumbuhan yang kuat sehat, hikmat, kepintaran dalam pendidikan. Sehingga Nederland boleh mengalami pertumbuhan yang benar,
hidup dalam pergaulan yang positif, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak lindungi Ibu Ruslina Warpandu, beri kesehatan terbagi dia, dan dia boleh terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Hamba minta kasih Tuhan turun atas seluruh kehidupan Ibu Yuli. Tuhan berikan ia kesehatan yang terbaik. Tuhan pulihkan kekuatannya. Biar dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, melaksanakan aktivitasnya hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan, di dalam keberhasilan. Berkati dirinya terus boleh menjadi teladan, panutan sebagai orang tua kepada seluruh kehidupan anak cucunya. Memberkati anak-anak kekasih dan cucu-cucu kekasih, memberkati Pak Agung, Ibu Siska, memberkati Jason dan Yudea. Tuhan pakai hidup mereka dalam tugas pekerjaan mereka yang ada di tempat yang baru. Tuhan buka jalan senantiasa, sehingga apa yang dikerjakan oleh Pak Agung boleh berhasil dengan baik. Demikian juga Ibu Siska dalam aktivitasnya, Tuhan juga memberkati dalam keberhasilan. Maka spesial Tuhan memberikan hikmat kepintaran kepada Jason dan Yudea di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati, melindungi, jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan, jauhkan mereka dari semua pergaulan yang salah, jauhkan mereka dari teman-teman yang nakal, dan Tuhan pakai kedua anak kekasih ini menjadi berkat, menyatakan kebenaran kepada seluruh teman-teman yang mereka jumpa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu Yuli dan keluarga besarnya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih kemurahan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada perintah firman-Mu, mengutamakan semua perintah-Mu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati pribadinya, sungguh melaksanakan tugas pekerjaan, pelayanan dalam keberhasilan. Lindungi dia Tuhan, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras dan semua orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Melki Wodek yang berada di Galela selaku Gembala Jemaat GKP BMDC Galela. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Melki Wodek bersama dengan istri kekasih Ibu Mary Sodak. Tuhan memberkati mereka dalam semua pelayanan, di dalam semua tugas pekerjaan, di dalam hidup rumah tangga. Dan Tuhan memberkati juga kehidupan anak-anaknya dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keberhasilan. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Melki Wodek. Dan terima kasih untuk 1 tahun usia yang kemarin Tuhan tambahkan dalam kehidupan Bapak Melki Wodek, biar semakin mengasihi Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Ibu Sofia Via yang berada di Fakfak, memberkati Saudari Jesli Manto yang berada di kota Sorong, memberkati hamba-hamba Bapak Pendeta Philip Samori bersama istri, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarga besarnya, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa dan keluarganya. Biar Tuhan juga memberkati hamba-Mu
Saudara Mado Awan Boletari yang berada di NTT, Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas-aktivitas dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa buat semua kebenaran-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu kepada para hamba-hamba-Mu. Dan hamba juga mohon dalam nama Yesus Tuhan memberkati semua persiapan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong para hamba-hamba yang siap melayani pada hari esok, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Biarlah semuanya mempersiapkan dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi merupakan gaya hidup kami selaku pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, berikan karakter-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memiliki integritas yang positif, yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada gereja-gereja Tuhan, spesial kepada hamba-hamba yang akan melayani pada hari esok. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanilah bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong semua para pemimpin yang ada, dari pimpinan tertinggi sampai kepada daerah-daerah. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Demikian juga kepada semua aparat keamanan TNI, Polri. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas fungsi mereka di dalam kebenaran-Mu. Mereka boleh bertindak melakukan hal yang positif, meluruskan hal-hal yang bengkok menjadi lurus dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Lindungi umat-Mu, seluruh bangsa negara ini milik-Mu ya Allah. Sebab itu berkati bangsa negara kami di dalam kebenaran. Biar setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu pada hari ini, sepanjang hari ini, di dalam keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada hari esok, pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dengan kasih Kristus, kami memohon jika saudara diberkati, tolong bagikan ini kepada juga saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, atau siapa saja yang Anda kenal, boleh berbagi kepada mereka. Dan Tuhan memberkati kita semuanya di dalam kebenaran. Shalom, salam, MDC.